Kelahiran Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu peristiwa paling luar biasa dalam sejarah agama-agama besar di dunia, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Kisah ini memiliki makna yang sangat mendalam, penuh dengan keajaiban dan mukjizat yang tidak hanya menakjubkan, tetapi juga menjadi tanda-tanda kenabian bagi umat manusia. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Mulai dari kisah kelahirannya yang penuh mukjizat hingga masa kecilnya yang penuh keajaiban. Kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam dimulai dengan cerita tentang ibunya, Maryam, yang berasal dari keluarga yang sangat terhormat dan juga soleh. Maryam adalah seorang wanita yang sangat taat beribadah kepada Allah Ta'ala. Sejak kecil, Maryam telah dibesarkan di bawah naungan sebuah kuil, tempat dia menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam ibadah. Tidak ada yang menyangka bahwa suatu hari Maryam akan menjadi ibu dari seorang nabi besar tanpa memiliki seorang suami. Suatu hari, Maryam mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan. Malaikat Jibril datang kepadanya dan memberitahukan bahwa dia akan mengandung seorang anak yang luar biasa, yang akan menjadi nabi besar yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam sangat terkejut dan bingung saat mendengar kabar tersebut, karena dia belum pernah menikah dan tidak pernah memiliki hubungan dengan laki-laki manapun. Namun, Malaikat Jibril menjelaskan bahwa ini adalah kehendak Allah dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dengan penuh kerendahan hati, Maryam menerima takdir yang telah ditentukan untuknya. Sejak saat itu, Maryam mulai merasakan keajaiban yang luar biasa, yakni kehamilannya yang tanpa suami. Hal ini tentu saja membuat banyak orang di sekitarnya terkejut dan merasa heran. Mereka mulai meragukan kesucian Maryam dan juga menuduhnya berbuat dosa besar. Ketika kabar kehamilan Maryam tersebar, masyarakat tidak bisa menerima kenyataan bahwa Maryam yang dikenal sebagai wanita soleha bisa hamil tanpa menikah. Mereka mulai meragukan integritas dan juga kehormatan Maryam. Dalam pandangan mereka, kehamilan tanpa ayah adalah suatu hal yang mustahil dan tidak bisa diterima. Tidak sedikit yang menganggap Maryam telah melakukan perbuatan zina dan menuduhnya sebagai seorang wanita yang tercela. Maryam yang merasa terpojok dan bingung oleh tuduhan-tuduhan tersebut, akhirnya memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Di tempat yang sepi dan tenang, Maryam melahirkan seorang bayi laki-laki yang luar biasa, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Namun, meskipun Maryam merasa tidak berdosa dan sangat mengetahui bahwa anak yang dilahirkannya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuduhan dan fitnah dari masyarakat terus mengganggunya. Ketika Maryam kembali ke kampung halamannya bersama bayinya, banyak orang yang masih meragukan kisahnya. Mereka terus saja mempermasalahkan bagaimana Maryam bisa hamil tanpa ada seorang suami. Semua itu seakan-akan menjadi tantangan besar bagi Maryam, yang hanya bisa pasrah pada kehendak Allah. Namun, Allah yang Maha Kuasa tidak membiarkan Maryam dan anaknya menghadapi fitnah ini tanpa pertolongannya. Di tengah keraguan masyarakat, Allah memberikan mukjizat yang luar biasa untuk membela Maryam dan anaknya. Ketika orang-orang mulai mempermasalahkan kelahiran Nabi Isa, Allah menghendaki agar bayi tersebut berbicara. Mukjizat ini terjadi saat Isa masih dalam buayan, bayi yang belum bisa berbicara dengan kata-kata biasa. Saat orang-orang mulai mencerca Maryam dan juga mempertanyakan siapa ayah dari bayi yang ada di pangkuannya, tiba-tiba Nabi Isa yang masih bayi mengangkat suaranya dan berbicara. Dengan suara yang jelas dan penuh keyakinan, Nabi Isa mengatakan, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab atau Injil dan menjadikanku seorang nabi." Dengan berbicara seperti itu, Nabi Isa alaihissalam memberikan penjelasan yang jelas kepada orang-orang bahwa ia adalah nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala. Dia juga membela ibunya, yaitu Maryam, menyatakan bahwa ibunya adalah seorang wanita yang sangat suci dan tidak pernah berbuat dosa. Keajaiban ini langsung menggetarkan hati banyak orang yang hadir saat itu. Mereka yang tadinya meragukan Maryam, akhirnya sadar bahwa ada sesuatu yang sangat luar biasa terjadi pada bayi ini. Setelah mukjizat pertama ini, kisah hidup Nabi Isa alaihissalam tidak berhenti pada satu peristiwa ajaib saja. Sejak kecil, Nabi Isa dikenal memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Ia tidak tumbuh seperti anak-anak biasa.
melainkan tumbuh dengan keajaiban-keajaiban yang menunjukkan tanda-tanda bahwa ia adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tanda pertama yang menunjukkan bahwa Nabi Isa berbeda dengan anak-anak lainnya adalah kemampuan luar biasa dalam berbicara dan memahami berbagai hal sejak usia sangat muda. Di usianya yang masih sangat kecil, Nabi Isa sudah mampu berbicara dengan bijak, menunjukkan kebijaksanaan yang melebihi usia anak-anak lainnya. Dan ini adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan Nabi Isa dengan segala kemampuan dan pengetahuan sejak dini, karena ia adalah seorang nabi yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Tidak hanya itu, Nabi Isa juga dikenal memiliki sifat-sifat yang sangat mulia dan terpuji sejak kecil. Ia sangat menghormati orang tuanya, terutama ibunya yaitu Maryam, dan sangat menghargai nilai-nilai kebaikan. Nabi Isa juga tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kasih sayang dan didikan yang baik dari ibunya, meskipun ia hidup dalam kondisi yang penuh tantangan dan juga ujian. Masa kecil Nabi Isa alaihissalam berbeda jauh dari anak-anak lainnya. Nabi Isa tidak hanya tumbuh dengan kemampuan berbicara dan berpikir yang luar biasa, tetapi ia juga tumbuh dalam suasana yang penuh dengan keajaiban dan mujizat. Sebagai contoh, ada beberapa kejadian yang menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam memiliki kemampuan luar biasa sejak kecil. Saat itu, ketika ia masih kecil, Nabi Isa alaihissalam diminta oleh seorang ibu untuk menyembuhkan anaknya yang sakit parah. Meskipun ia masih sangat muda, Nabi Isa alaihissalam dengan izin Allah mampu menyembuhkan anak tersebut hanya dengan doa dan juga sentuhan tangannya. Keajaiban-keajaiban seperti ini terus muncul sepanjang masa kecil Nabi Isa alaihissalam, yang semakin menunjukkan bahwa ia bukanlah anak biasa. Tidak hanya mujizat fisik, tetapi Nabi Isa juga menunjukkan kedalaman spiritual yang luar biasa. Sejak kecil, ia sudah mampu mengajarkan nilai-nilai moral dan agama yang sangat tinggi, dan bahkan banyak orang dewasa yang datang kepadanya untuk meminta nasihat dan petunjuk hidup. Masa kecil Nabi Isa alaihissalam juga dipenuhi dengan tanda-tanda awal kenabiannya. Selain kemampuan berbicaranya yang sangat luar biasa, Nabi Isa juga menunjukkan kepemimpinan dan keteguhan hati yang khas seorang nabi. Ia tidak hanya berbicara dengan kebijaksanaan, tetapi juga menjalankan perintah Allah dengan sepenuh hati. Meskipun masih muda, ia sudah mampu mengajarkan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Di samping itu, Nabi Isa juga memiliki kemampuan untuk mengetahui hal-hal yang tersembunyi, termasuk mengetahui isi hati orang-orang yang datang kepadanya. Ini adalah salah satu ciri khas Nabi yang memiliki wahyu langsung dari Allah Ta'ala. Nabi Isa menunjukkan bahwa ia bukan hanya seorang anak biasa, tetapi seorang Nabi yang akan membawa petunjuk hidup bagi umat manusia. Setelah tumbuh dewasa dan mencapai usia yang lebih matang, Nabi Isa mulai menerima wahyu dari Allah untuk melanjutkan misi kenabiannya. Allah memberikan wahyu yang berisi petunjuk hidup bagi umat manusia, dan Isa pun diutus untuk membawa risalah kebenaran kepada umat Bani Israel yang pada waktu itu sudah mulai jauh dari jalan Allah Ta'ala. Penerimaan wahyu oleh Nabi Isa bukanlah hal yang biasa, karena dengan wahyu tersebut Allah memberikan tugas yang sangat besar bagi Nabi Isa alaihissalam, yaitu menyampaikan ajaran tentang tauhid, kebaikan, serta kehidupan yang penuh dengan amal soleh dan kasih sayang. Nabi Isa kemudian mulai mengajarkan kepada masyarakat, terutama kaum Bani Israel, tentang Allah yang Maha Esa dan pentingnya beribadah hanya kepadanya. Ia menyampaikan bahwa dirinya adalah utusan Allah dan bukan seorang Tuhan, seperti yang mulai disebarkan oleh kelompok tertentu. Selain itu, Isa juga mengajarkan nilai-nilai moral yang tinggi, seperti kasih sayang, kerendahan hati, dan persaudaraan di antara sesama umat manusia. Meskipun Isa melakukan dakwah dengan penuh kasih dan pengertian, tantangan berat sudah menunggu. Masyarakat Bani Israel yang telah lama dipengaruhi oleh pandangan hidup yang jauh dari wahyu Allah merasa terancam dengan ajaran-ajaran Nabi Isa alaihissalam. Mereka sudah terbiasa dengan keyakinan dan tradisi yang sudah ada, dan sebagian besar tidak mau menerima perubahan yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Tantangan pertama yang dihadapi Nabi Isa alaihissalam datang dari kaum Bani Israel sendiri.
Mereka adalah orang-orang yang sejak lama menunggu kedatangan seorang nabi, tetapi tidak dapat menerima kenyataan bahwa nabi tersebut datang dalam bentuk yang berbeda dari apa yang mereka harapkan. Kaum Bani Israel mengharapkan nabi yang datang dengan tanda-tanda kebesaran duniawi, seorang pemimpin yang akan mengusir penjajah dan memulihkan kejayaan kerajaan Israel. Namun, Nabi Isa datang dengan nilai yang sangat berbeda, membawa wahyu Allah Ta'ala, mengajarkan kebaikan dan perbaikan batin, serta mengingatkan umat untuk kembali kepada jalan yang benar. Banyak dari kalangan ulama dan pemimpin Bani Israel yang merasa terancam dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam karena dakwah Isa menentang kebiasaan dan kepercayaan mereka. Mereka merasa bahwa pengaruh dan kedudukan mereka akan hilang jika ajaran Nabi Isa alaihissalam diterima oleh masyarakat. Sebagai respon, mereka mulai mengancam dan juga menentang dakwah Isa dengan sangat keras. Mereka bahkan berusaha menyesatkan pengikut Nabi Isa dan mencari cara untuk menjatuhkan reputasinya. Namun, Nabi Isa tetap sabar menghadapi semua tantangan tersebut. Ia tidak pernah membalas dengan kekerasan atau permusuhan. Sebaliknya, ia terus berdakwah dengan cara yang penuh kelembutan dan juga pengertian. Meskipun menghadapi banyak penolakan dan fitnah, Nabi Isa tahu bahwa Allah yang akan menolongnya dan menjaga kebenaran ajarannya. Meskipun banyak orang yang menentang dakwah Nabi Isa, tidak sedikit pula yang menerima ajaran-ajaran beliau dengan hati yang penuh terbuka. Di antara mereka, ada sekelompok orang yang sangat setia dan juga berkomitmen mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, yang dikenal dengan sebutan Hawariyun. Mereka adalah para murid pertama yang menjadi pengikut Nabi Isa dan membantu menyebarkan wahyu Allah kepada umat manusia. Jumlah murid Nabi Isa alaihissalam adalah 12 orang, yang dikenal dengan sebutan 12 Hawariyun. Mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Nabi Isa alaihissalam dan selalu mendampinginya dalam setiap perjalanan dakwah. Setiap murid memiliki kualitas dan juga keistimewaan masing-masing, tetapi semuanya memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menyebarkan kebenaran dan ajaran-ajaran Nabi Isa. Mereka adalah orang-orang yang memiliki iman yang kuat, meskipun dihadapkan pada banyak rintangan dan juga tantangan. Nabi Isa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para muridnya, mengajarkan mereka tentang prinsip-prinsip moral dan spiritual yang tinggi. Para murid ini tidak hanya mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam secara intelektual, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menjadi contoh hidup bagi masyarakat kita tentang bagaimana menjalani hidup dengan ketakwaan dan juga kasih sayang. Namun, perjalanan para murid Nabi Isa tidaklah mudah. Mereka menghadapi banyak ujian dan juga cobaan dalam perjalanan dakwah ini. Salah satu ujian yang sangat berat datang dari orang-orang yang menentang Nabi Isa, terutama kaum ulama dan pemimpin Bani Israel yang tidak menerima ajaran Isa. Mereka mencoba untuk memfitnah dan menggoda para murid Nabi Isa agar meninggalkan keyakinan mereka. Meskipun demikian, para murid tetap teguh dalam keimanan mereka. Mereka menyadari bahwa misi yang mereka emban adalah misi yang sangat mulia, dan mereka tidak akan mundur hanya karena tekanan atau ancaman. Para murid Nabi Isa adalah orang-orang yang sangat setia, dan keimanan mereka tidak tergoyahkan meskipun harus menghadapi banyak ujian berat. Mereka tahu bahwa Allah akan selalu bersama mereka dan memberikan kekuatan untuk menjalani setiap tantangan yang ada. Ada sebuah kisah yang sangat terkenal tentang ujian keimanan para murid Nabi Isa. Pada suatu waktu, ketika Nabi Isa sedang bersama para muridnya, mereka bertanya kepadanya tentang bagaimana cara mereka bisa mengetahui bahwa mereka benar-benar di jalan yang benar. Nabi Isa menjawab dengan penuh kebijaksanaan, Tuhan akan memberikan ujian kepada setiap hambanya. Jika kalian tetap teguh dalam iman dan tidak goyah meskipun dihadapkan pada kesulitan, maka itulah tanda-tanda bahwa kalian berada di jalan yang benar. Para murid sangat terkesan dengan jawaban Nabi Isa alaihissalam. Mereka menyadari bahwa kesulitan yang mereka hadapi adalah ujian dari Allah untuk menguji keteguhan iman mereka. Maka mereka pun semakin bersemangat untuk melanjutkan dakwah bersama Nabi Isa, meskipun tantangan semakin berat. Nabi Isa sejak awal dakwanya sudah dikenal dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Salah satu mujizat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya adalah kemampuan
untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang dianggap tak terobati oleh orang-orang pada zaman itu. Nabi Isa diberikan kemampuan oleh Allah untuk menyembuhkan orang-orang yang menderita penyakit berat, termasuk orang buta dan juga penderita kusta. Suatu hari, Nabi Isa datang melakukan perjalanan dakwah di sebuah desa. Di sepanjang jalan, banyak orang-orang yang datang kepada Nabi Isa dengan berbagai keluhan tentang penyakit mereka. Salah satunya adalah seorang pria yang buta sejak lahir. Orang buta itu sudah lama berdoa agar diberikan kesembuhan, tetapi tidak ada seorang pun yang mampu menyembuhkannya. Nabi Isa yang dianggap dengan penuh kasih sayang mendengarkan keluhannya dan memutuskan untuk membantu. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa menyentuh mata orang tersebut dan berdoa kepada Allah. Tiba-tiba, dengan kehendak Allah, mata orang itu dapat melihat kembali. Orang buta yang sebelumnya tidak dapat melihat dunia, kini bisa melihatnya dengan sangat jelas. Mujizat ini membuat orang-orang yang menyaksikan keajaiban tersebut sangat terkejut dan juga takjub. Mereka yang hadir menyaksikan peristiwa tersebut mulai percaya bahwa Nabi Isa memang seorang utusan Allah yang memiliki kekuatan luar biasa. Tak lama setelah itu, datang pula seorang pria yang menderita penyakit kusta. Penyakit kusta pada zaman itu dianggap sebagai penyakit yang sangat mengerikan dan tidak bisa disembuhkan. Orang-orang yang mengidapnya sering dijauhi dan dianggap najis. Namun Nabi Isa dengan penuh kasih sayang mendekati pria yang terkena kusta itu dan menyentuh tubuhnya dengan penuh kelembutan. Dengan izin Allah, penyakit kusta pria tersebut sembuh total. Kulitnya yang sebelumnya penuh dengan luka-luka, kini menjadi bersih dan sehat seperti sedia kala. Masyarakat yang menyaksikan mujizat tersebut mulai terkesima. Mereka semakin yakin bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi yang membawa petunjuk hidup dan kekuatan dari Allah Ta'ala. Namun, seiring dengan semakin banyaknya orang yang mempercayai ajaran Nabi Isa, muncul juga rasa iri dan dengki dari sebagian orang, terutama mereka yang tidak suka dengan perubahan yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Kisah tentang penyembuhan orang buta dan penderita kusta menjadi berita besar di kalangan masyarakat. Banyak orang yang mulai mendatangi Nabi Isa untuk meminta kesembuhan dari berbagai penyakit yang mereka derita. Semakin hari, semakin banyak orang yang datang untuk meminta doa dan berkah dari Nabi Isa alaihissalam. Namun, tidak semua orang senang dengan perkembangan ini. Beberapa pemimpin agama dan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat merasa iri dan cemas dengan popularitas Nabi Isa yang semakin meningkat. Mereka khawatir bahwa ajaran Nabi Isa yang menyentuh hati banyak orang akan mengancam kekuasaan dan pengaruh mereka. Kelompok ini mulai menyebarkan fitnah dan kebohongan tentang Nabi Isa alaihissalam, berusaha merusak reputasinya dengan menuduhnya melakukan sihir atau kekuatan gaib. Mereka berusaha mendiskreditkan ajaran-ajaran Nabi Isa dan menghasut orang untuk mempercayainya. Namun meskipun banyak orang yang iri dan berusaha menggagalkan misi dakwah Nabi Isa, ia tetap berdakwah dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Selain mujizat penyembuhan, Nabi Isa juga diberi Allah mujizat lainnya, yaitu mujizat makanan dari langit. Kisah ini terjadi ketika Nabi Isa bersama para muridnya yang dikenal dengan sebutan Hawariyun sedang dalam perjalanan jauh. Mereka merasa sangat lapar dan kehausan setelah beberapa waktu tidak mendapatkan makanan. Nabi Isa mengetahui kondisi para muridnya dan ingin memberikan mereka makanan, tetapi mereka tidak memiliki cukup bekal. Melihat situasi tersebut, para murid Nabi Isa kemudian meminta kepadanya untuk memohon kepada Allah agar menurunkan makanan dari langit. Mereka tahu bahwa jika Allah menghendaki, apapun bisa terjadi. Mereka berharap agar Allah memberikan mereka makanan yang cukup untuk menghilangkan rasa lapar yang mereka alami. Nabi Isa dengan penuh keyakinan berdoa kepada Allah, dan setelah berdoa dengan seizin Allah, tiba-tiba makanan yang luar biasa turun dari langit. Mereka tidak hanya diberi makanan, tetapi makanan yang turun itu sangat banyak dan cukup untuk mengenyangkan seluruh rombongan Nabi Isa dan para muridnya. Makanan itu turun dalam bentuk roti, daging, dan buah-buahan yang segar, memenuhi kebutuhan mereka dengan berlimpah. Makanan yang turun dari langit ini menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan keistimewaan Nabi Isa alaihissalam sebagai utusannya. Mujizat turunnya makanan dari langit ini bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik Nabi Isa dan para muridnya, tetapi juga memiliki makna yang lebih dalam. Allah menunjukkan kepada mereka bahwa hanya Dia yang mampu memberikan apa yang mereka butuhkan, dan Dia adalah satu-satunya sumber kehidupan dan rezeki. Makanan yang turun dari langit ini menjadi tanda kebesaran Allah yang menunjukkan bahwa Allah dapat memberikan segala sesuatu yang diperlukan oleh hambanya, bahkan jika itu tampak mustahil. Bagi para murid Nabi Isa, mujizat ini juga mengingatkan mereka tentang pentingnya tawakal atau berserah diri kepada Allah. Mereka menyadari bahwa segala sesuatu yang mereka miliki datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka harus selalu bersyukur atas karunia-Nya. Makanan yang turun dari langit bukan hanya sebuah mujizat fisik, tetapi juga sebagai pelajaran spiritual yang sangat berharga bagi para murid. Seiring dengan semakin banyaknya pengikut Nabi Isa dan semakin meluasnya dakwah beliau, sebagian besar pemuka agama Yahudi merasa terancam. Mereka melihat ajaran Nabi Isa sebagai sebuah ancaman terhadap kekuasaan dan pengaruh yang telah mereka pegang selama ini. Sebagai pemimpin spiritual masyarakat Yahudi, mereka sangat khawatir bahwa ajaran Nabi Isa akan mengubah struktur sosial dan keagamaan yang telah mapan. Para pendeta dan ulama Yahudi ini menganggap bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa sangat bertentangan dengan tradisi mereka. Mereka juga merasa bahwa semakin banyak orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam, semakin sedikit pengaruh mereka di kalangan umat. Hal ini menciptakan rasa iri dan ketakutan yang mendalam, sehingga mereka mulai merencanakan cara untuk menggagalkan dakwah Nabi Isa dan juga menyingkirkannya. Pemuka agama Yahudi tidak hanya menentang ajaran Nabi Isa, tetapi juga berusaha mencari cara untuk merusak reputasinya di mata masyarakat. Mereka mulai menyebarkan fitnah dan kebohongan tentang Nabi Isa, mencoba untuk memutarbalikkan fakta-fakta yang ada, dan mencari kesalahan atau kelemahan yang bisa digunakan untuk mendiskreditkan beliau. Salah satu cara yang mereka coba adalah dengan menuduh Nabi Isa melakukan sihir atau menyalahgunakan mujizat-mujizat yang diberikan Allah Ta'ala. Mereka berusaha untuk meyakinkan masyarakat bahwa Nabi Isa bukanlah seorang nabi, melainkan seseorang yang memanipulasi orang dengan kekuatan gaib yang sesat. Meskipun banyak orang yang tetap percaya kepada Nabi Isa dan mengikuti ajarannya, para pemuka agama Yahudi tetap melanjutkan usaha mereka untuk menjatuhkan beliau. Selain itu, mereka juga merencanakan untuk menangkap dan menghukum Nabi Isa. Mereka berharap dengan menghabisi Nabi Isa, maka ajaran beliau yang mulai berkembang pesat bisa dihentikan, dan pengaruh mereka sebagai pemuka agama akan kembali terjaga. Salah satu mujizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Isa adalah kemampuannya untuk menghidupkan orang mati, yaitu salah satu kisah yang terkenal dalam kehidupan Nabi Isa adalah kisah tentang Lazarus, seorang pria yang telah meninggal dunia dan dikuburkan selama beberapa hari. Lazarus adalah sahabat dekat Nabi Isa, dan berita kematiannya sampai kepada beliau. Ketika Nabi Isa mendengar bahwa Lazarus telah meninggal dunia, beliau memutuskan untuk pergi ke rumah keluarga Lazarus. Ketika Nabi Isa tiba di sana, orang-orang yang hadir sudah merasa putus asa karena Lazarus telah mati selama 4 hari. Mereka tidak percaya bahwa ada kemungkinan bagi Lazarus untuk hidup kembali. Namun, Nabi Isa meyakinkan mereka bahwa dengan seizin Allah, segala sesuatu mungkin terjadi. Nabi Isa kemudian meminta mereka untuk membuka makam Lazarus dan memanggilnya keluar. Dengan penuh keyakinan, Nabi Isa berdoa kepada Allah, memohon agar Lazarus dibangkitkan dari kematian. Setelah Nabi Isa berdoa, tiba-tiba saja Lazarus yang telah mati selama beberapa hari itu bangkit dan keluar dari makamnya, hidup kembali di hadapan semua orang yang hadir. Kisah ini menjadi bukti yang sangat kuat bagi banyak orang bahwa Nabi Isa benar-benar seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang menyaksikan peristiwa ini takjub dan percaya bahwa Nabi Isa memiliki kuasa ilahi yang luar biasa. Orang-orang yang sebelumnya ragu dan skeptis mulai merasa yakin bahwa ajaran Nabi Isa adalah kebenaran yang berasal dari Tuhan. Namun,
Mujizat ini juga menambah kebencian dari para pemuka agama Yahudi. Mereka merasa semakin terancam oleh pengaruh Nabi Isa yang semakin besar. Mereka khawatir bahwa semakin banyak orang yang akan mengikuti ajaran Nabi Isa setelah menyaksikan kebesaran mujizat ini, dan pengaruh mereka akan semakin berkurang. Oleh karena itu, mereka semakin bertekad untuk menyingkirkan Nabi Isa dengan cara apapun. Kisah kebangkitan Lazarus dari kematian menimbulkan kehebohan yang sangat besar di kalangan masyarakat. Berita tentang mujizat ini menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah sekitar, dan banyak orang juga datang untuk melihat dengan mata kepala mereka sendiri kebesaran yang terjadi. Banyak orang yang datang untuk menyaksikan peristiwa tersebut menjadi yakin bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah yang memiliki kekuatan luar biasa. Namun di sisi lain, para pemuka agama Yahudi semakin geram dengan kejadian ini. Mereka merasa bahwa mereka harus bertindak lebih tegas untuk mengatasi apa yang mereka anggap sebagai ancaman terhadap kepercayaan dan juga kedudukan mereka. Mereka mulai membicarakan cara untuk menangkap dan menghukum Nabi Isa alaihissalam, serta mengakhiri pengaruhnya di kalangan masyarakat. Penyebaran berita tentang mujizat ini juga membuat para pengikut Nabi Isa semakin banyak. Mereka yang sebelumnya belum percaya, kini mulai yakin bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa adalah benar dan berasal dari Allah Ta'ala. Hal ini semakin berburuk posisi para pemuka agama Yahudi yang merasa bahwa pengaruh mereka akan hilang jika masyarakat terus mengikuti ajaran Nabi Isa. Dan Nabi Isa dalam setiap ajaran dan tindakannya menunjukkan betapa pentingnya kasih sayang dan kebijaksanaan dalam menghadapi segala bentuk kezaliman dan kejahatan. Meskipun beliau diberikan mujizat luar biasa oleh Allah, Nabi Isa selalu menekankan bahwa kekuatan sejati terletak pada kesabaran, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk mengatasi keburukan dengan kebaikan. Ajaran beliau tentang bagaimana melawan kezaliman dengan hikmah tidak hanya menyentuh hati banyak orang, tetapi juga memberi petunjuk tentang bagaimana umat manusia harus menghadapi berbagai ujian hidup. Banyak orang yang datang kepada Nabi Isa dengan hati yang ragu-ragu, meragukan siapa dirinya dan apa yang sebenarnya diajarkan oleh beliau. Sebagian besar dari mereka datang dengan niat untuk menggoyahkan keyakinan Nabi Isa atau bahkan mencoba memfitnahnya. Namun, Nabi Isa tidak pernah membalas dengan kemarahan atau kekerasan. Sebaliknya, beliau menghadapinya dengan sikap yang lembut, penuh kesabaran, dan penuh hikmah. Dalam menghadapi orang-orang yang meragukan dan menentang ajaran-ajarannya, Nabi Isa mengajarkan untuk tetap tenang, menjawab dengan kebencian, dan menggunakan kasih sayang untuk meredakan kebencian mereka. Salah satu contoh nyata dari ajaran Nabi Isa tentang melawan kezaliman dengan hikmah adalah ketika beliau dihadapkan pada orang-orang yang berusaha memfitnahnya dan menuduhnya dengan berbagai tuduhan palsu. Nabi Isa tidak membalas mereka dengan kekerasan atau perkataan yang menyakitkan, melakukan dengan sabar dan penuh pengertian, menjelaskan kebenaran yang sesungguhnya. Beliau tahu bahwa hanya dengan hikmah dan kasih sayanglah hati yang keras bisa dilembutkan. Selain menghadapi orang-orang yang meragukan kemampuannya untuk menyembuhkan penyakit atau melakukan mujizat, Nabi Isa juga dihadapkan pada orang-orang yang meragukan siapa dirinya dan misi yang dia bawa. Banyak dari mereka yang berusaha untuk menggoyahkan keyakinan para pengikut beliau dengan berbagai pertanyaan dan juga tuduhan. Mereka juga ingin melihat apakah Nabi Isa bisa membuktikan dirinya dengan cara yang mereka harapkan, atau apakah beliau akan kalah dalam ujian tersebut. Namun, Nabi Isa tidak tergoda untuk membuktikan diri dengan cara-cara yang dipaksakan oleh orang-orang tersebut. Sebagai seorang utusan Allah, beliau tahu bahwa tugasnya bukan untuk mencari pengakuan atau pujian dari manusia, melainkan untuk menyampaikan wahyu Allah dengan penuh kesabaran dan juga kebijaksanaan. Dalam menghadapi orang-orang yang meragukan dirinya, Nabi Isa memilih untuk tetap menunjukkan kebenaran melalui perilaku dan ajaran beliau, bukan dengan debat atau konfrontasi yang tidak produktif. Dalam salah satu kesempatan, seseorang datang kepada Nabi Isa dan bertanya, "Apakah engkau adalah utusan Allah?" Nabi Isa menjawab dengan penuh ketenangan, "Aku hanya seorang hamba yang menyampaikan wahyunya."
kepercayaanmu akan kebenaran yang akan aku bawa adalah karena petunjuk Allah, bukan karena yang lain. Dengan jawaban ini, Nabi Isa menunjukkan bahwa keyakinan terhadap misi kenabiannya bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan, melainkan sesuatu yang harus diterima dengan hati yang terbuka. Suatu hari, Nabi Isa dan para muridnya memutuskan untuk pergi ke Yerusalem, sebuah kota yang sangat penting dalam sejarah agama Yahudi dan tempat bagi banyak ajaran spiritual. Namun, perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah, karena Yerusalem merupakan pusat kekuasaan baik bagi penguasa Romawi maupun para pemuka agama Yahudi yang menentang ajaran Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam dengan keyakinan penuh dan pada misi dakwah yang diberikan oleh Allah bersama dengan para muridnya berangkat menuju Yerusalem. Tujuan utama mereka adalah untuk menyebarkan ajaran kebaikan, kasih sayang, dan penyembahan hanya kepada Allah Ta'ala. Namun beliau juga menyadari bahwa perjalanan ini akan penuh dengan tantangan, terutama dari pihak yang menentang dakwanya, baik dari penguasa Romawi maupun dari kelompok pemuka agama Yahudi. Di sepanjang perjalanan, para murid Nabi Isa sangat dimengerti bahwa mereka tidak hanya sedang melanjutkan misi dakwah, tetapi juga menghadapi ujian yang berat. Mereka berdoa agar Allah memberikan perlindungan dan kekuatan dalam menghadapi segala kesulitan yang akan mereka temui di Yerusalem. Meskipun banyak orang yang mulai mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, masih ada banyak orang yang menentang dan berusaha untuk merintangi dakwah mereka. Setibanya di Yerusalem, tantangan yang dihadapi Nabi Isa dan para muridnya semakin besar. Penguasa Romawi yang menguasai wilayah tersebut merasa khawatir dengan ajaran-ajaran Nabi Isa yang mengajak umat untuk hanya menyembah Allah dan menghindari penyembahan kepada berhala serta penguasa selain Allah. Mereka melihat ajaran Nabi Isa sebagai ancaman terhadap kekuasaan mereka yang sangat bergantung pada sistem kekuasaan yang sudah ada. Selain itu, para pemuka agama Yahudi di Yerusalem juga merasa terancam oleh popularitas Nabi Isa yang semakin meningkat. Ajaran Nabi Isa yang menentang banyak kebiasaan dan tradisi yang sudah ada dalam agama Yahudi membuat mereka semakin cemas. Mereka melihat bahwa semakin banyak orang yang mengikuti ajaran beliau, semakin sedikit pengaruh yang mereka miliki di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari cara untuk menghentikan dakwah Nabi Isa alaihissalam. Bentrokan antara Nabi Isa dan penguasa Romawi, serta antara Nabi Isa dan pemuka agama Yahudi semakin intensif. Mereka yang menentang ajaran Nabi Isa berusaha untuk memfitnahnya, mencari-cari kesalahan, dan akhirnya berencana untuk menangkapnya. Namun, Nabi Isa tetap sabar dan terus mengajarkan kebenaran, meskipun tantangan semakin besar. Semakin lama, dakwah Nabi Isa semakin meluas dan banyak orang yang mengikutinya. Namun hal ini tidak disambut dengan baik oleh para pemuka agama Yahudi dan penguasa Romawi. Mereka merasa terancam oleh ajaran Nabi Isa yang semakin mendapat perhatian masyarakat, yang membuat posisi mereka semakin rapuh. Nabi Isa menantang otoritas mereka, baik dalam hal kekuasaan agama maupun politik. Ajaran beliau yang menekankan pada penyembahan hanya kepada Allah dan menentang penindasan, membuat para pemuka agama Yahudi dan penguasa Romawi semakin merasa tidak aman. Karena itu, para pemuka agama Yahudi dan pemerintah Romawi mulai merencanakan langkah-langkah untuk menangkap dan menghukum Nabi Isa alaihissalam. Mereka tahu bahwa dengan semakin populernya ajaran Nabi Isa, mereka harus mengambil tindakan tegas untuk mengekang pengaruhnya. Konspirasi untuk menangkap dan juga menghancurkan Nabi Isa semakin menguat, dan mereka mulai mencari cara untuk menangkapnya secara diam-diam, tanpa menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Para pemuka agama Yahudi merasa bahwa ajaran Nabi Isa bertentangan dengan ajaran mereka dan bisa menghancurkan dominasi mereka di kalangan umat. Mereka merasa bahwa Nabi Isa merusak tradisi dan kepercayaan yang telah diwariskan dari nenek moyang mereka. Selain itu, mereka juga merasa bahwa ajaran Nabi Isa berisiko mengguncang otoritas mereka sebagai pemimpin spiritual. Sementara itu, penguasa Romawi yang menguasai wilayah tersebut juga tidak senang dengan ajaran Nabi Isa yang berpotensi menggoyahkan kekuasaan mereka. Walaupun Nabi Isa tidak secara langsung melawan penguasa Romawi,
Namun ajaran-ajarannya yang menekankan pada keadilan sosial dan penolakan terhadap penindasan dianggap sebagai ancaman. Penguasa Romawi khawatir jika pengikut Nabi Isa semakin banyak, mereka bisa menjadi kekuatan yang sulit untuk dikendalikan. Karena itulah, para pemuka agama Yahudi dan penguasa Romawi memutuskan untuk bekerja sama dalam merancang sebuah konspirasi besar untuk menangkap Nabi Isa alaihissalam. Mereka ingin menyingkirkan beliau dengan cara apapun. Bahkan, jika itu berarti harus mengorbankan kebenaran dan juga keadilan. Mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan ajaran Nabi Isa adalah dengan menyingkirkannya secara fisik. Rencana mereka adalah untuk menangkap Nabi Isa dan juga menjatuhkan hukuman mati dengan cara disalibkan, yang merupakan hukuman yang sangat hina dan menyakitkan pada masa itu. Di tengah rencana jahat ini, ada seorang murid Nabi Isa yang berkhianat, yaitu Yudas Iskariot, salah satu dari 12 murid Nabi Isa, menjadi pengkhianat yang mengkhianati guru dan juga temannya. Yudas merasa kecewa dengan beberapa ajaran dan tindakan Nabi Isa alaihissalam, yang menurutnya tidak sesuai dengan harapan akan kedatangan seorang nabi yang dapat membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Yudas juga merasa bahwa pengikut Nabi Isa belum mendapatkan kedudukan yang pantas dan ia menginginkan keuntungan pribadi. Karena itu, Yudas Iskariot mulai berpaling dari Nabi Isa dan menjalin hubungan dengan para pemuka agama Yahudi yang berencana untuk menangkapnya. Ia setuju untuk menyerahkan Nabi Isa kepada mereka dengan imbalan sejumlah uang. Yudas, yang awalnya seorang murid setia, kini memilih untuk mengkhianati Nabi Isa demi keuntungan pribadi. Suatu malam, ketika Nabi Isa dan para muridnya sedang makan malam di sebuah tempat yang tersembunyi, Yudas pergi kepada para pemuka agama dan memberitahu mereka informasi tentang lokasi di mana Nabi Isa berada. Ia memberitahukan mereka bahwa inilah kesempatan mereka untuk menangkap Nabi Isa alaihissalam. Karena saat itu, beliau sedang bersama para muridnya di tempat yang relatif sepi, sehingga tidak ada banyak orang yang bisa menghalangi mereka. Yudas bahkan beritahukan tanda khusus yang akan membantu mereka mengenali Nabi Isa dengan sangat mudah, yaitu dengan memberi ciuman sebagai isyarat. Setelah berkhianat, Yudas kembali kepada Nabi Isa dan para muridnya dengan penuh kecemasan. Namun, Nabi Isa sudah mengetahui apa yang akan terjadi karena beliau memiliki pengetahuan yang diberikan Allah mengenai segala sesuatu yang akan terjadi. Nabi Isa tahu bahwa pengkhianatan ini adalah bagian dari takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Beliau tidak marah atau membenci Yudas, melainkan dengan sabar menghadapinya dan mengetahui bahwa ini adalah bagian dari ujian serta rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu, Nabi Isa mengucapkan kata-kata yang menunjukkan bahwa beliau tahu apa yang sedang terjadi. Beliau berkata kepada para muridnya, "Seorang di antara kamu akan mengkhianati aku." Ketika mendengar hal itu, para murid merasa terkejut dan bertanya-tanya siapa yang dimaksudkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Namun, Nabi Isa tidak memberikan jawaban yang jelas kepada mereka. Dan ini adalah saat yang sangat penuh emosi, karena para murid sangat mencintai Nabi Isa dan tidak bisa membayangkan salah satu dari mereka akan mengkhianatinya. Setelah menerima informasi dari Yudas, pasukan Romawi dan sejumlah pemuka agama Yahudi bergerak menuju tempat di mana Nabi Isa berada. Mereka datang dengan membawa senjata, siap untuk menangkap Nabi Isa dan membawanya ke pengadilan agama Yahudi. Malam itu, di Taman Getsemani, Nabi Isa dan para muridnya sedang berdoa, dan Yudas datang dengan membawa pasukan Romawi. Dengan isyarat dari Yudas, pasukan Romawi langsung mendekati Nabi Isa. Yudas mendekati Nabi Isa dan memberikan ciuman, sebuah isyarat yang telah disepakati sebelumnya sebagai tanda untuk mengenali beliau. Ketika itu, salah satu murid Nabi Isa yang marah dengan pengkhianatan Yudas mencoba untuk melawan dan juga mempertahankan Nabi Isa. Tetapi Nabi Isa alaihissalam menghentikan tindakan tersebut dan mengingatkan mereka bahwa ini adalah jalan yang harus ditempuh. Nabi Isa tahu bahwa saat-saat ini adalah bagian dari takdir Allah Ta'ala dan beliau pasrah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Pasukan Romawi akhirnya menangkap Nabi Isa dan membawanya ke hadapan penguasa Romawi dan juga pemuka agama Yahudi untuk diadili. Para pengikut Nabi Isa sangat kecewa dan sedih, tetapi mereka tahu
bahwa ini adalah ujian berat yang harus mereka hadapi. Ketika pasukan Romawi bersama dengan Yudas Iskariot datang untuk menangkap Nabi Isa alaihissalam, Allah menghendaki bahwa Nabi Isa alaihissalam diselamatkan dari cengkeraman mereka. Dan dalam sebuah peristiwa yang sangat luar biasa dan penuh hikmah, Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Sebagai gantinya, Allah menimpakan hukuman kepada Yudas Iskariot yang telah mengkhianati Nabi Isa. Wajah Yudas diubah oleh Allah sehingga menyerupai wajah Nabi Isa alaihissalam. Yudas yang telah mengkhianati dan juga memberikan informasi tentang tempat di mana Nabi Isa alaihissalam berada, kini harus menghadapi akibat dari pengkhianatannya. Dengan wajah yang mirip dengan Nabi Isa, Yudas dipandang oleh pasukan Romawi sebagai Nabi Isa sendiri. Mereka tidak menyadari bahwa orang yang mereka tangkap dan bunuh adalah Yudas yang telah diserupakan dengan Nabi Isa, bukan Nabi Isa yang sebenarnya. Peristiwa penyerupaan ini adalah bagian dari kehendak Allah yang maha bijaksana. Allah menyelamatkan Nabi Isa dari penangkapan dan juga penyiksaan yang akan menimpa beliau. Nabi Isa tidak disalibkan atau dibunuh oleh musuh-musuhnya, melainkan Allah telah mengangkatnya ke langit dalam keadaan yang aman. Penghinaan Yudas yang menyebabkan ketidakadilan terhadap Nabi Isa alaihissalam menjadi balasan yang sangat tepat bagi pengkhianatannya. Setelah peristiwa penyerupaan, Nabi Isa tidak lagi terlihat oleh para pengikutnya ataupun musuh-musuhnya. Allah mengangkat beliau ke langit dengan cara yang luar biasa, menyelamatkannya dari penangkapan dan hukuman yang telah direncanakan oleh para pemuka agama Yahudi dan penguasa Romawi. Meskipun demikian, pengangkatan Nabi Isa ke langit bukanlah akhir dari perjuangan dakwanya. Nabi Isa tetap menjadi figur yang dihormati dan dihargai oleh umat Islam dan akan kembali ke bumi pada akhir zaman sebagai bagian dari salah satu tanda besar kedatangan hari kiamat. Dalam perspektif Islam, pengangkatan Nabi Isa ke langit merupakan peristiwa yang penuh hikmah dan juga menunjukkan kekuasaan Allah yang tak terbatas. Bagi para murid dan pengikut setia Nabi Isa, pengangkatan beliau ke langit adalah momen yang penuh kesedihan. Tetapi mereka tetap berpegang pada ajaran yang telah disampaikan oleh beliau. Mereka mengerti bahwa tugas mereka untuk menyebarkan ajaran kebaikan dan juga kasih sayang harus terus dilanjutkan. Meskipun Nabi Isa telah diangkat ke langit, kejadian-kejadian setelahnya menunjukkan bahwa Bani Israel tetap keras kepala dan menolak untuk menerima kebenaran yang telah diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Banyak dari mereka yang tetap mempertahankan sikap mereka yang tidak menerima wahyu Allah, meskipun mukjizat yang luar biasa telah diperlihatkan oleh Nabi Isa alaihissalam di hadapan mereka. Setelah peristiwa pengangkatan Nabi Isa, sebagian besar Bani Israel tidak belajar dari kesalahan mereka, dan mereka kembali ke dalam sikap kebekuan hati yang sudah mereka tunjukkan sebelumnya. Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah melewatkan kesempatan besar untuk menerima petunjuk Allah yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Hal ini menyebabkan mereka semakin jauh dari jalan yang benar, dan sebagai akibatnya mereka menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebagai Maha Penguasa memberikan kesempatan bagi Bani Israel untuk bertaubat dan menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Namun, mereka terus-menerus menolak dan keras kepala. Dalam kondisi tersebut, hukuman Allah pun datang sebagai akibat dari ketidakpatuhan mereka. Allah mengingatkan umat-umat sebelumnya yang telah diberikan wahyu agar mereka menyadari bahwa ada konsekuensi bagi setiap tindakan yang menyimpang dari jalan yang benar. Sebagai bagian dari hukuman terhadap kekerasan hati mereka, Bani Israel akhirnya mendapatkan akibat yang sangat besar. Salah satu bentuk hukuman yang sangat signifikan adalah kehancuran besar yang menimpa kota Yerusalem yang terjadi tidak lama setelah peristiwa pengangkatan Nabi Isa. Kota ini, yang merupakan pusat kehidupan agama dan sosial Bani Israel, akhirnya dihancurkan oleh pasukan Romawi. Pada tahun 70 Masehi, pasukan Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Titus mengepung kota Yerusalem dan juga menghancurkannya. Kota yang selama ini menjadi pusat keagamaan dan kebudayaan Bani Israel itu akhirnya jatuh ke tangan Romawi. Pasukan Romawi menguasai kota tersebut setelah melalui pengepungan yang sangat brutal. Mereka menghancurkan banyak bangunan, termasuk bait suci yang merupakan tempat ibadah yang suci bagi umat Yahudi
pada waktu itu. Banyak orang Yahudi yang dibunuh atau dipaksa menjadi tawanan, dan kota Yerusalem yang dulunya makmur menjadi hancur lebur. Peristiwa ini menjadi salah satu bencana terbesar dalam sejarah. Bani Israel yang mencerminkan akibat dari ketidaktaatan mereka terhadap wahyu Allah dan penolakan mereka terhadap utusannya, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Kehancuran Yerusalem ini menjadi tanda bagi umat manusia bahwa menolak kebenaran dan ajaran para nabi akan membawa kehancuran, baik bagi individu maupun bagi sebuah bangsa. Kehancuran Yerusalem juga mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha Adil tidak akan membiarkan kebatilan tetap bertahan tanpa hukuman yang setimpal. Dan setelah pengangkatan Nabi Isa ke langit, para murid beliau yang dikenal sebagai Hawariyun telah melanjutkan tugas suci untuk menyebarkan ajaran tauhid yang telah diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Mereka menyebarkan pesan yang mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah, dan bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah yang membawa wahyu untuk umat manusia. Ajaran ini menekankan pada keesaan Tuhan, kasih sayang, dan keadilan, serta pentingnya mengikuti petunjuk Allah dalam kehidupan sehari-hari. Para murid Nabi Isa menjadi pionir utama dalam dakwah ini. Meskipun mereka menghadapi banyak tantangan dan juga kesulitan, mereka berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, mengunjungi berbagai komunitas, dan berusaha untuk memperkenalkan ajaran Nabi Isa yang benar. Dalam setiap perjalanan mereka tidak hanya menghadapi tantangan fisik, tetapi juga tantangan emosional dan spiritual. Mereka mengajarkan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, bukan Tuhan, dan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Hawariyun terus menjalankan tugas dakwah dengan penuh semangat, meskipun mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi banyak rintangan. Para murid tidak hanya bertahan di wilayah Palestina, tetapi juga menyebar ke berbagai daerah di luar Yerusalem, termasuk ke wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi dan daerah lainnya. Mereka menjelaskan bahwa Nabi Isa datang untuk mengajarkan kebenaran dan memberi petunjuk kepada umat manusia agar mereka bisa hidup dengan sesuai kehendak Allah. Mereka mengingatkan umat agar tidak terjerumus dalam kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak seharusnya. Mereka juga menyampaikan pesan tentang kehidupan yang penuh kasih sayang, perdamaian, dan keadilan. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh para murid adalah perlawanan dari sebagian masyarakat yang sudah terikat dengan keyakinan lama. Banyak orang yang menolak untuk menerima ajaran yang dibawa oleh para Hawariyun. Karena itu, berbeda dengan apa yang mereka percayai sebelumnya. Setelah itu, para pemuka agama yang tidak setuju dengan ajaran baru ini seringkali melawan dengan cara yang sangat keras, bahkan dengan kekerasan fisik untuk mencegah penyebaran ajaran tersebut. Di tengah perjalanan dakwah mereka, para Hawariyun menghadapi cobaan yang sangat berat. Mereka seringkali dihina, dianiaya, dan bahkan dipenjara oleh pihak yang tidak menerima ajaran mereka. Meskipun begitu, para murid Nabi Isa tetap teguh pada keyakinan mereka, karena mereka percaya bahwa mereka sedang menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah. Sebagian dari mereka bahkan harus menghadapi kematian sebagai martir atau mempertahankan ajaran yang mereka yakini hingga akhir hayat. Cobaan ini menguji kekuatan iman mereka dan membuktikan kesetiaan mereka kepada Nabi Isa dan ajaran tauhid yang beliau sampaikan. Namun, meskipun banyak dari mereka yang harus mati di tangan para penguasa yang menentang ajaran ini, semangat para Hawariyun tidak pernah padam. Mereka terus menyebarkan ajaran yang benar dengan keberanian yang luar biasa. Akan tetapi, semakin lama, tantangan mereka semakin bertambah. Sebagian besar pengikut ajaran Nabi Isa mulai terpecah, dan banyak dari mereka yang mulai menyimpang dari ajaran tauhid yang benar. Seiring dengan berjalannya waktu, ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Isa mulai mengalami perubahan dan juga penyimpangan. Meskipun para Hawariyun tetap berusaha untuk menjaga keaslian ajaran Nabi Isa, beberapa kelompok yang mengikuti ajaran beliau mulai mengubah interpretasi ajaran tersebut. Mereka mulai menambahkan pemahaman-pemahaman baru yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Banyak pengikut yang mulai menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan, bertentangan dengan pesan utama yang disampaikan oleh beliau, yaitu tauhid,
yang bahwa hanya ada satu Tuhan yang harus disembah, yaitu Allah. Pengaruh luar dan pemahaman yang tidak tepat tentang siapa Nabi Isa sebenarnya mulai berkembang. Ajaran-ajaran yang disimpangkan ini setiap kali diikuti oleh orang-orang yang lebih tertarik dengan ideologi dan filsafat luar yang tidak sesuai dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Salah satu perubahan besar yang muncul adalah pengenalan konsep Trinitas. Konsep ini muncul di kalangan sebagian pengikut Nabi Isa yang menyatakan bahwa Tuhan terdiri dari 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak atau Nabi Isa, dan Roh Kudus. Ini adalah suatu penyimpangan besar dari ajaran Tauhid yang sebenarnya, yang menekankan bahwa Allah adalah satu dan tidak ada sekutu baginya. Konsep Trinitas ini pertama kali berkembang dalam komunitas Kristen yang lebih luas, yang mencoba untuk menggabungkan ajaran-ajaran baru dengan pengaruh filsafat Yunani dan Romawi. Mereka mulai menganggap Nabi Isa sebagai bagian dari Tuhan yang lebih besar, sebuah gagasan yang sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa sendiri. Dan dalam ajaran Islam, konsep Trinitas dianggap sebagai bentuk penyimpangan yang besar karena bertentangan dengan prinsip utama Tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah Ta'ala. Penyimpangan ajaran ini berlanjut hingga abad-abad berikutnya, di mana banyak sekali penafsiran yang beragam tentang siapa Nabi Isa dan bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Hal ini menyebabkan perpecahan dalam komunitas pengikut Nabi Isa, yang akhirnya membentuk berbagai denominasi Kristen yang ada saat ini. Dan inilah agama yang sebenarnya diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa lahir di Palestina pada abad pertama dan dianggap oleh umat Islam sebagai nabi yang diutus untuk mengajak umat manusia kembali ke jalan Tuhan yang benar. Menurut ajaran Islam, Isa adalah seorang rasul yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pesan utama yang dibawa oleh Nabi Isa adalah konsep Tauhid, yaitu keyakinan bahwa Tuhan itu Maha Esa, tidak ada sekutunya, dan tidak ada yang layak disembah selain Dia. Dalam Al-Quran, Tuhan berfirman melalui Nabi Isa untuk mengajak umatnya menyembah Tuhan yang Maha Esa. Di dalam surat Al-Imran ayat 64 disebutkan, "Katakanlah wahai ahli kitab, marilah kepada suatu kalimat yang sama antara kami dan kamu, yaitu bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala." Quran surat Ali Imran ayat 64. Dalam ayat ini jelas bahwa Nabi Isa mengajarkan Tauhid, yaitu hanya menyembah Allah dan tidak ada yang patut disembah selain Dia. Nabi Isa, sebagaimana nabi-nabi lainnya, tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan atau bagian dari Tuhan. Ajaran Trinitas adalah konsep dasar dalam Kristen yang telah menyatakan bahwa Tuhan itu adalah satu, tetapi terdiri dari 3 pribadi yang berbeda, Bapa, Anak atau Yesus, dan Roh Kudus. Ajaran ini berasal dari interpretasi tertentu terhadap Injil dan ajaran para Rasul. Menurut ajaran Trinitas, Yesus adalah anak Tuhan yang diutus untuk menebus dosa umat manusia melalui kematiannya di salib. Konsep Trinitas pertama kali diajarkan oleh gereja setelah masa hidup Nabi Isa alaihissalam. Doktrin ini tidak langsung diajarkan oleh Isa, melainkan berkembang seiring waktu, terutama setelah peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus, seperti penyaliban dan juga kebangkitannya. Beberapa ayat dalam Alkitab yang dianggap mendukung ajaran Trinitas antara lain adalah Matius 28 ayat 9, di mana Yesus mengatakan kepada murid-muridnya untuk membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Namun konsep Trinitas ini telah menimbulkan perdebatan. Beberapa kalangan berpendapat bahwa ajaran Trinitas bertentangan dengan ajaran Tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Mengingat bahwa Isa sendiri tidak pernah mengajarkan konsep Trinitas secara eksplisit. Banyak yang berpendapat bahwa ini adalah penyelewengan dari ajaran asli Isa alaihissalam. Dan dalam upaya memahami apakah ajaran Isa adalah Tauhid atau Trinitas, penting untuk melihat perbandingan antara ajaran yang disampaikan oleh Nabi Isa dalam perspektif Islam dan juga kekristenan. Dalam Islam, ajaran Tauhid
adalah inti dari setiap pesan yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran menekankan bahwa Tuhan adalah Maha Esa, tidak ada yang dapat menyamainya, dan hanya Dialah yang patut disembah. Dalam kekristenan, meskipun Tuhan tetap dianggap Maha Esa, ajaran Trinitas memperkenalkan konsep pembagian Tuhan menjadi 3 pribadi. Konsep ini seringkali sulit dipahami dan juga bertentangan dengan ajaran Tauhid dalam Islam. Dalam Islam, Nabi Isa adalah seorang Rasul, bukan Tuhan. Isa diutus oleh Allah untuk memberikan wahyu dan petunjuk hidup yang benar. Isa tidak dianggap sebagai anak Tuhan dan tidak disembah sebagai Tuhan. Dalam kekristenan, Yesus dianggap sebagai anak Tuhan, dan dalam beberapa ajaran, Dia adalah Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Konsep ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menegaskan bahwa Isa hanyalah seorang utusan Tuhan. Dalam Islam, setiap individu bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri. Tidak ada konsep penebusan dosa melalui kematian seorang rasul atau nabi. Allah Maha Pengampun, dan setiap orang dapat memohon ampunannya dengan taubat. Dalam kekristenan, konsep penebusan dosa melalui kematian Yesus di salib adalah inti dari ajaran Kristen. Menurut ajaran ini, Yesus mati untuk menebus dosa umat manusia, dan melalui iman kepadanya, orang dapat memperoleh keselamatan. Alkitab memang mengandung banyak ajaran yang dipahami oleh umat Kristen sebagai dasar untuk meyakini Trinitas. Namun, tidak ada ayat langsung yang mengajarkan Trinitas dalam arti yang jelas. Sebagai contoh, dalam Injil Yohanes 14 ayat 28, Yesus berkata, "Bapa lebih besar daripada aku." Yohanes 14 ayat 28. Ayat ini sering digunakan untuk menunjukkan bahwa Yesus tidak menyatakan dirinya setara dengan Tuhan, karena Dia menyebut Bapa atau Tuhan lebih besar dari dirinya. Hal ini bertentangan dengan ajaran Trinitas yang menyatakan bahwa Yesus adalah bagian dari Tuhan yang Esa. Al-Quran juga memberikan gambaran yang jelas tentang siapa Nabi Isa sebenarnya dan apa perannya dalam sejarah umat manusia. Dan berikut adalah beberapa poin penting yang disebutkan di dalam Al-Quran terkait Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dalam Al-Quran disebut sebagai seorang Rasul yang diutus oleh Allah. Dalam banyak ayat, Isa diberi tugas untuk membimbing umatnya kembali kepada ajaran Tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah yang Maha Esa yang patut disembah. Ini tercermin dalam surat Al-Imran ayat 52, yang menyatakan bahwa Isa adalah seorang Rasul yang diutus kepada Bani Israel. Ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama kepada Allah?" Para Hawariyun atau pengikut setia Isa menjawab, "Kami adalah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri atau Muslim." Quran Surat Al-Imran ayat 52. Ayat ini dengan sangat jelas menunjukkan bahwa para pengikut Isa yang dikenal dengan sebutan Hawariyun menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah, yang dalam bahasa Arab disebut Muslim. Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa adalah ajaran yang murni, yaitu mengajak umat manusia untuk menyembah Allah semata. Dan dalam surat Al-Ma'idah ayat 116, Allah mengingatkan Isa pada hari kiamat, saat Ia ditanya apakah Ia mengajarkan umatnya untuk menyembah dirinya selain Allah. Ingatlah di hari ketika Allah bertanya, "Wahai Isa putra Maryam, adakah kamu yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci Engkau, tidak patut bagi aku mengatakan apa yang tidak aku miliki hak untuk mengatakannya." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 116. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Isa tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Dan Ia menegaskan bahwa Tuhan yang patut disembah adalah Allah, bukan dirinya. Al-Quran juga menyatakan bahwa Nabi Isa dan umatnya adalah Muslim, yang berarti mereka yang tunduk kepada Allah. Dan dalam surat Ali Imran ayat 67, Allah menyebutkan bahwa Isa adalah seorang Muslim, sebagaimana umatnya yang juga mengikuti ajaran Tauhid. Isa tidak lain adalah seorang Rasul yang telah berlalu sebelumnya, dan ibunya adalah seorang wanita yang benar-benar jujur. Mereka berdua biasa makan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan tanda-tanda atau kekuasaan kami kepada mereka.
Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 75. Dalam ayat ini, meskipun tidak disebutkan secara langsung kata Muslim, tetapi maksudnya jelas bahwa Islam adalah seorang utusan yang mengikuti perintah Allah Ta'ala, sama seperti umat Muslim lainnya yang mengikuti ajaran Allah dengan cara yang sama. Salah satu hal yang membedakan pandangan Islam terhadap Nabi Isa adalah kesamaan ajaran yang disampaikannya dengan ajaran Islam itu sendiri. Islam, seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, adalah agama yang berfokus pada penyerahan total kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan berikut adalah beberapa kesamaan antara ajaran Nabi Isa dalam Al-Quran dan ajaran yang disampaikan dalam Islam. Konsep Tauhid, yaitu keesaan Tuhan, adalah inti dari ajaran Islam, dan Islam mengajarkan bahwa Allah itu Maha Esa dan tidak ada yang patut disembah selain Dia. Demikian pula, Nabi Isa mengajarkan umatnya untuk menyembah Allah, bukan dirinya. Ajaran Tauhid ini tercermin dalam banyak ayat Al-Quran, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, di mana Nabi Isa alaihissalam dan umatnya menegaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Ta'ala. Isa dalam ajaran Islam dikenal sebagai pribadi yang sangat mulia dan memiliki akhlak yang tinggi. Ajaran-ajaran Nabi Isa mengenai kasih sayang, kebaikan hati, dan juga menjauhi kekerasan sangat sesuai dengan nilai yang ada dalam Islam. Islam menekankan pentingnya berbuat baik kepada sesama, memberikan kasih sayang kepada orang yang membutuhkan, dan menjaga hubungan yang harmonis antar sesama. Banyak ajaran Nabi Isa dalam Injil yang memiliki kesamaan dengan ajaran Islam tentang etika dan moral, seperti dalam hal memperlakukan orang miskin, menghormati orang tua, dan menjaga kedamaian di masyarakat. Nabi Isa mengajarkan pentingnya keadilan dalam kehidupan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa keadilan adalah salah satu pilar utama dalam agama. Dalam Al-Quran Allah memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil dalam segala hal, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Salah satu contoh ajaran keadilan dari Nabi Isa bisa ditemukan dalam cara ia menghakimi orang-orang yang berbuat dosa, seperti yang tercatat dalam Injil, di mana ia menegakkan hukum dengan penuh kasih sayang dan juga pengampunan.